Selamat siang menjelang sore teman-teman Otomotif Weekly. Apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton live kali ini ya. Oke, pada live kali ini mau ngasih lihat. Ini adalah Yamaha E01, sebuah skutik listrik dari Yamaha yang beberapa saat lalu sebenarnya pernah dipajang di IMS 2022 ya. Dan sekarang nih, hari ini mereka mengadakan sesi test ride untuk media. Jadi termasuk otomotif bisa melakukan uji coba untuk pertama kalinya. Oke, sebelum ngomongin gimana rasanya, kita mau lihat dari dekat dulu ya. Ini tuh saja secara dimensi emang sekilas mirip banget NMAX ya. Sebuah maxi skuter kelas menengah yang dimensinya cukup panjang, posisi duduknya bisa selonjoran, bisa santai. Nah, sekarang kita mau lihat dulu spesifikasinya ya. Kita lihat dari dekat dulu ya. Karena ini motor listrik, kita langsung utamanya kita lihat bagian penggeraknya. Nah, jadi kalau E01 ini penggeraknya adalah pakai dinamo atau motor listriknya yang ada di mid drive. Jadi di tengah sana ini, di sini, dan dia ada rasionya. Jadi ada rasionya dan ada, makanya ada olinya. Nah, ini harus ada ganti oli. Dan nomor mesinnya di sini nih. Nah, kelihatan di sini sana ya. Gitu. Lalu tersalur roda belakang lewat pakai sabuk atau belt, teman-teman. Nah, ini pakai belt di sini ya, nih. Jadi kayak Harley Davidson. Tenaganya sih sebenarnya nggak terlalu gede ya, 10,8 dk. Tapi torsinya yang gila-gilaan. Dia bisa sampai 30 Nm kalau pakai riding mode yang sport. Sementara kalau yang pakai standar sekitar 20-an, termasuk juga kalau pakai yang eco 20-an. Oke, terus ini sebagai sumber dayanya adalah pakai baterai. Baterainya fix ternyata teman-teman, di dalam sini nih. Baterainya gede banget di sini. Baterainya nggak bisa dicabut. Jadi bukan yang model swap ya. Ini baterainya model fix. Untuk ngecasnya ada di depan sini, lubangnya di sini. Nanti bisa kita buka. Terus kita lihat fitur-fiturnya ya. Ini dia sudah pakai keyless kayak NMAX punya. Ini nyalainnya pun tentu saja sama ya, model tekan knob, lalu dia akan bisa kita putar. Ini ada open, ada on. Kalau open ini bisa buat buka jok atau buka charger. Nah, ini kalau kita pencet maka kita bisa buka tempat ngecasnya. Nah, kalau ngomongin ngecasnya, ini ada 3 cara teman-teman, yaitu pakai yang portable charge yang butuh waktu 14 jam, lalu yang standar 5 jam, lalu yang fast charging cuma 1 jam. Nah, kalau yang portable charging, chargernya dia di bawah jok sini teman-teman. Ya, ini portable chargernya. Nah, ini portable chargernya. Kalau pakai ini ngecasnya selama 14 jam. Nah, ini bagasinya, jadi di bawahnya sebenarnya masih bisa buat naruh barang ya, misal jas hujan. Jas hujan bisa taruh di situ, kemudian atasnya bisa buat naruh. Ini buat portable chargernya. Oke, lanjut lagi kita lihat panel speedometernya. Saya mau kasih lihat beberapa info-info pentingnya. Jadi kalau kita nyalakan, nah tampilannya begini, full digital ya, negatif display. Lalu info-infonya di atas ini ada jam, ada speedometer, lalu ini ada tentu saja kapasitas baterainya. Lalu di bawahnya ini ada riding mode-nya. Nah, riding mode-nya itu ada 3 ya. Gantinya lewat tombol ini ada tombol mode. Nah, kalau kita tekan, dia ada 3, ada standar, ada power, dan ada eco. Nah, itu tadi udah seperti saya sebutkan, beda-beda keluaran tenaganya ya. Eco itu saja yang paling kalem, tenaganya sekitar 7 dk saja. Sementara kalau yang standar dan power itu 10,8 dk, tapi beda di torsi. Jadi kalau pakai yang eco torsinya sekitar 20-an, kalau yang standar sekitar 27, sementara kalau pakai yang power sekitar 30 Nm. Kemudian ini yang asiknya lagi di E01 ini adalah dia ada regenerative braking teman-teman. Jadi ketika di turunan akan terasa ada engine brake. Nah, kita tes ya. Ini sudah saya nyalakan posisi mesinnya. Nah, ini misal di turunan tuh, ini ada anak panah ke bawah. Ini artinya regenerative brakingnya sedang bekerja teman-teman, mengisi ulang baterai. Nah, itu.
Nah, dengar suaranya ya, ini sedang saya geber mesinnya. Tapi karena roda depan tidak berputar, makanya speedometernya nggak jalan. Oke, sementara di bawahnya ada beberapa info ya. Ini ada udara sekitar, suhu udara sekitar, kemudian ada menu, ada odometer, ada trip, ada persentase baterai, sekarang tinggal 53%. Lalu ada range 44 km lagi dengan sisa baterai segini. Lalu ada tegangan aki yang kecilnya. Lalu balik ke suhu udara sekitar. Oh ya, kalau ngomongin range, dengan baterai full ternyata bisa sampai 104 km. Dengan catatan itu pakai yang riding mode yang eco atau jalan cukup 60 km per jam. Tapi kalau pakai yang standar atau power, itu top speed bisa sampai 100 km per jam. Tapi kalau dipentokin segitu, terus saja range-nya lebih pendek ya. Nggak sejauh kalau pakai yang eco gitu. Kemudian ya ada juga fitur mundur ya di X01 ini. Yaitu di sini ini ada tombol R. Ini tombol R ini artinya buat mundur. Nah, caranya adalah ditekan tombol R berbarengan dengan tombol yang mode. Jadi tekan dua tombol maka akan mundur dengan kecepatan 1 km per jam. Untuk memudahkan saat kita di parkiran. Fitur lainnya itu saja, X01 ini punya traction control, punya ABS. Speedometer ini juga bisa terhubung dengan smartphone pakai aplikasi Y-Connect. Cuma Y-Connect-nya ini adalah lebih advance dibanding milik NMAX karena ini ada eSIM card-nya ya. Jadi ini langsung bisa terhubung dengan cloud. Jadi langsung bisa tersimpan tuh data-datanya, kemana aja, listriknya habis berapa. Itu semua terhubung dan kita bisa mengeceknya di aplikasi di Y-Connect gitu. Oh ya, info aja lagi tambahan, info penting lagi, X01 ini belum dijual teman-teman. Jadi Yamaha Indonesia masih sekedar memasukkan untuk tes pasar, yaitu dengan memberikan kepada targetnya untuk 4.000 konsumen di 4 kota besar Indonesia. Mereka 20 akan dipinjamkan secara bergantian sampai 4.000 orang untuk setahun ke depan. Mereka mau mengumpulkan data kebiasaan konsumen Indonesia seperti apa. Jadi ini walaupun sudah fix jadi motor bagus ini, ya udah untuk motor, ya, tapi ini sebenarnya belum mass pro ya. Jadi mereka masih butuh masukan, apakah baterainya begini cukup yang model fix atau harus swap, atau performanya cukup atau kurang, fitur-fiturnya bagaimana. Jadi setahun ke depan mereka masih akan mengumpulkan data dan mungkin setelah itu baru akan menjual versi yang masalahnya yang sesuai dengan masukan konsumen Indonesia. Jadi sayang sekali ya belum bisa kita beli. Padahal nih kalau boleh saya cerita dikit, tadi udah nyoba, ini motor enak banget. Tenaga torsinya gokil, bertenaga, smooth, ketemu tanjakan curam banget, boncengan juga tetap enak, gampang nanjak, larinya enteng, suspensinya empuk, nyaman, handlingnya istimewa banget karena posisi baterai kan di bawah ya, jadi secara center of gravity-nya rendah sehingga memberikan handling yang sangat lincah dan sangat-sangat punya traksi yang baik, makanya secara handling rapat. Nah, nanti untuk detail-detail lain teman-teman nanti bisa disimak ya di YouTube Otomotif TV. Untuk sementara itu dulu live kali ini. Oke, terima kasih, gitu aja. Sampai jumpa di live berikutnya dari Otomotif Weekly. Terima kasih.